Shalom. Perenungan kita hari ini akan kita baca dari surat Efesus pasal yang kedua ayat 19. Demikian dikatakannya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Berbahagialah dan diberkatilah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Para sahabat inspirasi, seringkali kita datang ke gereja dengan topeng terbaik kita. Kita memakai baju tercantik, bahkan senyuman paling ramah. Dan ketika ditanya, akan menjawab, "Puji Tuhan, saya baik." Itu yang terjadi saat ditanya tentang kabar kita. Meskipun hati sedang hancur. Kita punya ekspektasi bahwa gereja haruslah tempat yang suci, tenang, dan tanpa konflik. Namun, ketika kita melihat ada gosip, ada perpecahan, atau mungkin ada pemimpin yang jatuh, kita menjadi kecewa dan berkata, "Katanya gereja, kok begitu ya?" Nah, para sahabat inspirasi, hari ini kita mau belajar satu hal penting tentang gereja bukanlah tempat bagi orang yang sempurna, melainkan keluarga bagi mereka yang ingin dipulihkan. Para sahabat inspirasi, coba kita membayangkan ketika kita berjalan melewati dua gedung. Gedung pertama adalah museum mobil mewah. Di sana semua mobil mengkilap. Tidak ada debu dan tidak ada yang boleh menyentuhnya. Mobil-mobil itu tampak sempurna, tapi mereka tidak bergerak. Mereka hanya pajangan. Lalu kita berjalan memasuki gedung yang kedua, adalah bengkel restorasi mobil. Di sana tempatnya berisik, bahkan bau oli. Banyak noda hitam di lantai. Dan mobil-mobil yang masuk biasanya dalam keadaan mogok, karatan, atau bahkan penyok hancur. Sahabat inspirasi, dari peristiwa itu, gereja seringkali kita sangka adalah seperti museum. Padahal Tuhan merancangnya sebagai sebuah bengkel. Di bengkel wajar kalau ada kotoran. Wajar kalau ada proses perbaikan yang tidak nyaman. Kita semua adalah mobil-mobil yang sedang diperbaiki oleh sang mekanik agung, yaitu Yesus Kristus. Jika kita mengharap kesempurnaan di bengkel, kita salah alamat. Tapi di bengkel itulah transformasi nyata itu terjadi. Para sahabat inspirasi, Rasul Paulus menulis dalam Efesus 2 ayat 19 yang kita baca hari ini. Kata kunci di sini adalah tentang keluarga. Dalam sebuah keluarga sejati, kita tidak perlu berpura-pura. Kita tidak diusir dari keluarga hanya karena kita sedang gagal atau berbuat salah. Dalam sebuah keluarga sejati, ada ruang untuk konflik, tapi ada kewajiban untuk rekonsiliasi. Keluarga yang sehat bukan keluarga tanpa pertengkaran, tetapi keluarga yang tahu cara saling mengampuni. Sebuah keluarga sejati adalah kita diterima apa adanya, tapi ditantang untuk bertumbuh. Kristus menerima kita dalam kondisi berdosa, kotor diri kita. Tetapi Dia Allah terlalu mengasihi kita untuk membiarkan kita tetap dalam kondisi yang sama. Nah, para sahabat inspirasi, jika hari ini Anda dan saya merasa terluka oleh gereja atau merasa tidak layak berada di dalam, ingatlah, ada 3 hal penting hari ini kalau kita berada di dalamnya. 1, berhentilah mencari gereja yang sempurna. Jika Anda menemukannya, jangan bergabung. Karena setelah Anda bergabung, gereja itu tidak lagi sempurna. Yang kedua,
Jadilah bagian dari solusi. Kalau Anda melihat kurangnya kasih di gereja, jadilah orang pertama yang menunjukkan kasih. Kalau Anda melihat kekurangannya, keramah tamahannya, jadilah orang yang menyapa lebih dahulu untuk menunjukkan kasih itu. Yang ketiga, fokus pada kepala keluarga. Gereja bisa mengecewakan, pendeta bisa jatuh, tetapi Yesus kepala keluarga kita tidak pernah gagal. Sahabat Inspirasi, maka mari kita belajar bahwa gereja adalah keluarga sejati. Karena disinilah kita belajar mengasihi orang yang sulit dikasihi. Termasuk diri kita sendiri. Mari lepaskan topeng kita. Letakkan ekspektasi kesempurnaan kita di kaki kayu salib. Dan mulailah hidup sebagai keluarga yang saling menopang dalam kerapuhan. Amin. Kiranya perenungan hari ini memberkati setiap kita semua. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mensyukuri pagi ini. Hari ini ya Tuhan, Kau kembali mengingatkan kami. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Bukan kesempurnaan yang kami miliki, tetapi kerinduan kami untuk menjadi bagian dalam kehidupan keluarga sejati dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Menyerahkan doa kami di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati setiap kita semuanya.